adik-adik masih sukacita kan di rumah aja? Pastinya dong sukacita sama mama, papa, adik, kakak, abang, dan saudara yang lainnya. Nah adik-adik, ini hari Minggu loh. Sudah saatnya kita kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sudah siap? Pastinya harus sudah siap. Nah adik-adik, itu kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita di dalam saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, hari ini kita mau katakan bahwa kasih Tuhan Yesus begitu indah buat kita semua. Untuk itu, kakak mau adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri dulu. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk di dalam doa pembukaan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, selamat pagi ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami semua masih diberikan kesehatan untuk boleh kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan di pagi ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau mau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Untuk itu, mari kembali siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk menghadap Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Mari kita angkat pujian, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram.
terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi ini, dengan tangan dilipat, mata ditutup, dan hati yang terarah kepadamu Bapa, kami anak-anak sekolah minggu mengakui segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, yang seringkali menyakiti hati Tuhan, dan seringkali membuat Tuhan marah terhadap perilaku kami. Ampuni kami ya Tuhan, sucikanlah setiap kami, agar kami semua dilayakkan untuk menjadi anak Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hatiku percaya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Adik-adik, percayalah bahwa setiap dosa kita telah diampuni. Untuk itu, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita untuk membacakan berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-14. Adik-adik buka Alkitabnya ya di rumah. Mazmur 118 ayatnya yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatan. Demikianlah pembacaan berita anugerah pagi ini. Mari kita responi dengan mengangkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hatiku percaya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Hatiku percaya, Kaulah menara dan kota berlindungan. Ku masak, ku bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. yang percaya. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Adik-adik, tiba saatnya bagi kita semua untuk memberikan persembahan syukur kita. Nah, adik-adik bisa mengumpulkan persembahan melalui Papa dan Mama
nanti papa dan mama yang akan menyerahkan ke gereja, atau papa dan mama bisa transfer ke nomor rekening gereja yang ada di layar kaca adik-adik saat ini. Nah adik-adik, kita akan mengangkat pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Nah adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk boleh memberikan ungkapan syukur kami kepadamu. Biarlah setiap persembahan yang boleh kami kumpulkan dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, khususnya untuk pelayanan di gereja kami GKO Bekasi 1. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu dan juga mama papa yang sudah memberikan persembahan syukur ini, baik di dalam pendidikan anak-anak kami, pekerjaan orang tua mereka. Kami percaya Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami semua untuk memberikan kami kesehatan serta kekuatan di tengah pandemi yang saat ini sedang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah ungkapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya bagi kita semua untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Vera. Untuk itu, adik-adik siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk menyambut firman Tuhan, dan kita mengangkat pujian seperti rusa yang haus. Seperti rusa
Adik-adik, kelas Madya, kita telah memuji nama Tuhan, dan saat ini mari kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita untuk masuk dalam belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk terus Tuhan kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Kakak-kakak sekolah minggu yang Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan juga berikan hikmat, sehingga semuanya boleh surut dalam kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman-Nya hidup, kami mohon pertolongan-Mu. Amin. Adik-adik, sudah siap mendengar cerita firman Tuhan? Sudah pegang Alkitab? Yuk, mari kita buka dari kitab Perjanjian Baru melanjuti firman Tuhan minggu lalu. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Dengan tema perikop Ananias dan Safira. Pada saat ini, dalam baca firman Tuhan, kakak meminta tolong adik-adik untuk membaca firman Tuhan, yaitu adik Marcelino, adik Priscilla, dan adik Kenzo. Mari kita simak bersama-sama firman Tuhan. Kisah Para Rasul 5 ayat 1-4. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki Rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kisah Para Rasul 5 ayat 5-8. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 5 ayat 9-11. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suaminya itu berdiri di depan pintu dan mereka akan menuntut engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka menyusunnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ya, adik-adik, sebelum kakak mulai cerita hari ini, kakak mau tanya, siapa yang minggu lalu beribadah online di rumah? Jujur, ayo angkat tangan. Kakak nggak lihat sih, tapi Tuhan Yesus melihat. Nah, pasti masih ingat cerita minggu lalu tentang Kisah Para Rasul 4 ayat 32-37. Kisah tentang jemaat mula-mula. Bagaimana sih cara hidupnya? Ya, mereka bertolong-tolongan, hidup penuh kasih. Apa yang mereka miliki milik bersama untuk tujuan yang positif. Salah satunya Bapak Yusuf yang disebut Barnabas dari Siprus. Dia memiliki ladang dan rela dijual untuk kepentingan bersama. Dia serahkan kepada para rasul. Hari ini ceritanya tentang Ananias dan Safira. Mereka juga bagian dari
jemaat mula-mula. Mereka juga ingin menjual tanah milik mereka dan diserahkan kepada rasul-rasul untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Akhirnya, niat Ananias dan Ibu Safira terlaksana. Mereka menjual tanah mereka. Tetapi pada saat mereka sudah menjual, uangnya mereka terima. Seharusnya mereka tadinya bersepakat untuk memberikan hasil penjualan tanah mereka untuk diberikan kepada rasul-rasul. Tetapi mereka berdua, suami istri, bersepakat mengubah rencana mereka. Yang tadinya mau diberikan semuanya, ternyata akhirnya hanya sebagian. Apakah sikap mereka itu baik? Coba kita lanjut ceritanya. Adik-adik, setelah Ananias dan Safira menjual hasil tanahnya, akhirnya yang pertama kali datang menghantarkan persembahan hasil penjualan tanah adalah Ananias. Ananias menemui Petrus. Tetapi Petrus, seorang rasul yang dipenuhi dengan Roh Kudus, berkata kepada Ananias, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Kau menahan sebagian dari hasil penjualan tanahmu. Engkau bukan mencobai manusia, tetapi mendustai Allah." Apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, seketika itu juga rebahlah Ananias. Ya, adik-adik, setelah orang-orang muda itu mengubur Ananias, kira-kira 3 jam kemudian datanglah Safira, istri dari Ananias, menemui Rasul Petrus. Lalu Rasul Petrus berkata kepada Safira, "Safira, benarkah dengan harga sekian hasil penjualan tanahmu?" Jawab Safira, "Betul, sekian." "Mengapa kalian berdua bersepakat mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru saja mengubur suamimu. Hal itu pun akan terjadi padamu." Dan seketika itu juga rebahlah Safira. Dan orang-orang dari sekitarnya menjadi ketakutan melihat hal yang terjadi terhadap Ananias dan Safira. Demikianlah firman Tuhan, cerita tentang Ananias dan Safira. Apakah adik-adik setuju apa yang telah diperbuat oleh Ananias dan Safira? Ya, mereka memberikan persembahan mereka, tetapi ada hal yang tidak disukai, yang tidak benar dilakukan, yaitu berbohong. Karena menahan sebagian dari hasil penjualan tanah mereka yang semula mereka rencanakan dipersembahkan untuk Tuhan. Siapa di sini yang pernah berbohong? Apalagi pada saat masa pandemi, semua di rumah saja. Pernah berbohong di rumah? Sekarang mungkin mama dan papa sudah tidak di rumah lagi bekerja, sudah tidak WFH, tapi kembali ke kantor. Nah, ketika disuruh ditelepon, dicek dari kantor, kalian sudah melakukan jaga adik, sudah makan, sudah tidur siang? Kalian bilang, sudah mas, sudah. Padahal, benar atau tidak? Jujur atau bohong? Nah, mungkin mama dan papa tidak tahu. Tetapi, siapa yang tahu? Sama seperti kisah tadi, yaitu Roh Tuhan. Adik-adik, apakah adik-adik mau menyenangkan iblis atau menyenangkan Tuhan? Tentu menyenangkan Tuhan, bukan? Apakah sulit untuk jujur? Ya, antara ya dan tidak. Tapi itu pilihan. Kalau kita hidup jujur, maka kita akan diberkati, mendapat berkat. Siapa di sini yang telah menerima rapot? Apakah nilai bagus semua? Kakak tanya dalam hati kalian, jawab ya. Selama
ujian? Apakah hasil contekan atau kerja sendiri? Mungkin bu guru di sekolah nggak lihat, nggak tahu, kan ngerjain di rumah. Tetapi siapa yang tahu? Tuhan Allah. Jadi kita harus belajar hidup jujur. Siapa yang kita senangkan? Tuhan Yesus, bukan iblis. Maka mari kita jaga hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Perihal persembahan, seperti yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Siapa yang pada saat selama ibadah di gereja diberikan persembahan sama mama dan papa? Pasti semuanya dikasih ya sama mama dan papa. Ada yang 10.000, ada yang 5.000, beragam. Kakak Vera ada beli persembahan nih yang sudah disiapkan, biasanya ditaruh dalam Alkitab ya, untuk dibawa keesokan harinya. Misalnya Bapak dan Mama memberikan persembahan 10.000, lalu adik-adik hendak menukarnya sebelum masuk ke gereja, karena kayaknya gede banget nih 10.000, atau mungkin 10.000 juga tapi 5.000-an dua. Ini 5.000 masuk persembahan, kantong persembahan, supaya tidak dilihat orang. Saya cek aja, karena nilainya mungkin kecil. Biasanya teman-teman yang lain mungkin kasihnya besar ya, kasihnya dengan cara seperti ini. Apakah bagus? Persembahannya dicekin cara memberikannya masuk kotak persembahan. Apakah ini benar? Tentu tidak. Lalu cara yang benar seperti apa ya? Dilipat yang bagus, lalu masukkan dalam kantong persembahan. Apakah memberikannya harus seperti ini? Karena adik-adik mungkin diberikan tadi 10.000, lalu berikannya seperti ini. Nah, itu namanya pamer. Itu juga tidak boleh. Tapi berikanlah dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur. Persembahan yang telah diberikan oleh papa dan mama harus diberikan dengan keseluruhan. Atau mungkin adik-adik hanya diberikan 2.000 oleh mama dan papa. Jangan kecil hati. Nilai 2.000 pun berharga oleh Tuhan. Walaupun 2.000, tetap harus dilipat yang rapi. Jangan karena aduh 2.000 malu, kalian kucuk-kucuk seperti ini baru masukkan ke dalam kantong persembahan. Itu juga salah. Jadi berikanlah yang terbaik untuk Tuhan Allah. Berikanlah dengan hati yang jujur. Sudah dipersiapkan dari rumah oleh papa dan mama, berikan dengan sukacita. Oh ya, kakak punya video loh, coba kita saksikan bagaimana memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Yuk kita simak sebentar. Vanis sudah ya? Vanis sudah siap ke gereja? Vanis bawa apa aja? Loh, kok Vanis bawa iPad? Buat apa? Buat baca
Alkitabnya. Aduh, baca Alkitab itu nggak boleh pakai iPad kalau untuk gereja anak. Harusnya bawa Alkitab ya. Nah, ini kok ada DS? Buat apa? Buat main. Buat main. Di gereja anak kan harusnya dengar firman Tuhan. Nggak boleh bawa mainan DS begini. Terus anak bawa apa lagi? Ini ada persembahan. Lah, persembahannya robek lagi. Udah gitu, uangnya dikuncel-kuncel begini. Gak boleh. Kalau memberikan persembahan itu harus dengan kondisi yang rapi. Gak boleh dilecek-lecek begini. Tapi harusnya selalu memberikan yang terbaik. Masukin ke amplop dengan yang terbaik. Seperti itu. Tuh, gitu ya. Yuk, kalau sudah siap, ambil Alkitabnya sana. Nah, ini Alkitab. Jadi ke gereja anak terus dibawa Alkitab dan persembahannya yang rapi ya. Oke, yuk kita berangkat ke gereja. Sini, pasangin. Yuk. Bagaimana tadi videonya? Apakah kita pernah melakukan hal seperti itu pada saat kita mau persiapan ke gereja? Mari kita sama-sama belajar untuk hidup jujur, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Allah. Coba berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan begitu luar biasa. Masakan yang terbaik tidak mau kita berikan untuk Tuhan melalui persembahan yang telah disiapkan oleh Papa dan Mama untuk kita berikan pada saat beribadah, ya kan? Nah, jadi ketika kita melakukan hal yang tidak jujur, itu dosa. Maka segeralah minta ampun. Adik-adik, siapa yang tahu sampah? Pasti di rumah ada sampah. Bau atau wangi? Nah, pasti bau. Kalau sampah ditumpuk menjadi bau sekali. Tapi kalau dibuang setiap hari, akan ada aroma yang segar. Demikian juga dengan dosa. Mari, ketika kita berbuat tidak jujur, dosa itu kita segera minta ampun sama Tuhan. Sehingga tidak menumpuk. Dan akhirnya Tuhan menjadi sangat sedih. Sekarang, tekadkan dalam hati kita mau bilang, saya mau berubah, saya mau menjadi anak yang jujur dengan pertolongan Tuhan. Buat apa kalau kita pintar, tapi kita tidak jujur? Hasil kerja keras kita sendiri. Dari firman Tuhan ini, kita mau belajar. Bila kita bersepakat dengan kakak, dengan teman, dengan adik atau abang, bersepakatlah, berkomitmenlah, berencanalah untuk tujuan yang baik. Kemudian, jangan kita berdusta, baik terhadap teman, terhadap orang tua, terlebih lagi sebagai wakil Allah. Seperti tadi, Petrus yang adalah rasul dari Tuhan didustai oleh Ananias dan Safira. Apa yang terjadi akibatnya? Mereka mati. Demikian juga dengan kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Kita mau coba terus menyenangkan hati Tuhan dengan hidup jujur. Kakak mau ajak adik-adik buka Alkitabnya dari Amsal pasal 15 ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca Amsal 15 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sama-sama kita baca. Sekali lagi Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ada lagunya kan? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, mari kita belajar hidup jujur. Kita mau serahkan hati kita untuk masuk dalam doa. Kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar telah selesai.
Mari adik-adik kita berdoa. Kita telah selesai membaca firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu di mana kami telah belajar firman-Mu. Tolonglah kami untuk kami dapat belajar hidup jujur hari lepas hari. Untuk kami boleh menjaga hati kami agar Tuhan yang selalu menguasainya, bukan iblis, sehingga hidup kami boleh semakin hari menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik apa yang ada pada kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk tidak pelit dalam berbagi apa yang menjadi hak Tuhan dan yang menjadi kewajiban kami untuk Tuhan. Terima kasih ya Allah, tolonglah kami untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu. Dan ampuni kami jika seringkali hidup kami tidak jujur, suka berbohong terhadap sesama kami, terhadap orang tua kami, terlebih di hadapan Tuhan. Kami mau terus dibaharui dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Allah, firman yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kelas Madya, sekarang mari kita mau berdoa. Kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan dalam doa syafaat kita. Allah Bapa yang Maha Kudus, yang kami puji dan kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih ya Allah untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada jam pagi hari ini kami masih boleh ada sebagai menadia kami. Kami masih boleh diberikan waktu untuk beribadah sekolah minggu walaupun online di rumah Tuhan bersama dengan sesi rumah kami. Terima kasih Bapa untuk semua anugerah-Mu atas kesehatan, atas keberadaan sesi rumah kami, atas semua pergumulan yang boleh Tuhan siapkan bagi kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan Yesus di pagi hari ini kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu untuk belajar menjadi anak-anak yang hidup jujur di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kami semua dalam proses untuk menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi, hidup dalam kejujuran. Terima kasih ya Bapa. Dan di pagi hari ini kami juga memohon pertolongan Tuhan, mengurapi, melindungi, memberkati adik-adik sekolah minggu kami Tuhan dari kelas batita hingga kelas madya Tuhan Yesus. Walaupun saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami akan percaya pertolongan Tuhan senantiasa tepat pada waktunya bagi mereka masing-masing, bahkan sesi rumahnya. Bila di antara adik-adik sekolah minggu kami Tuhan ada yang sedang sakit saat ini ya Bapa, Engkau yang lebih tahu keberadaan mereka. Mari Tuhan Kau jamah mereka satu persatu, dan kesembuhan dan daripada Yesus boleh sungguh nyata bagi mereka masing-masing. Demikian juga Tuhan bagi orang tua dari adik-adik kami Tuhan, Mama dan Papa dan sesi rumah kami masing-masing, kiranya juga Tuhan yang terus melindungi, bahkan memberikan kami semua kesehatan yang sempurna yang pada Tuhan. Bapak berkati pekerjaan Mama dan Papa sehingga boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan dan boleh dikembalikan kembali untuk hormat dan kemuliaan Bapa. Ajar kami menjadi anak Tuhan Yesus yang manis selama kami di rumah Tuhan Yesus, sehingga boleh juga menyenangkan hati orang tua kami terlebih hati Tuhan. Dan bersyukur juga Tuhan buat kakak kelas kami yang berada di kelas 6 yang saat ini akan memasuki sekolah tingkat lanjutan pertama Tuhan. Dimanapun mereka Tuhan percayakan untuk bersekolah, kiranya Bapa yang terus pelihara kehidupan masa remaja mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak remaja yang tetap takut akan Tuhan, anak remaja yang dengar-dengaran akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan Yesus untuk gereja kami GKO Bekasi 1 Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu atas Bapak Pendeta, atas para majelis, para pengurus komisi, demikian juga dengan guru-guru sekolah minggu, bahkan semua jemaat Tuhan. Kami pertaruhkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Bapa. Biarlah gereja kami boleh terus Kau berkati, dan gereja kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan bangsa negara kami juga ya Allah, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang tolong dan sertai, terkhusus dalam masa pandemi ini Tuhan Yesus. Kami mohon pemulihan yang daripada Allah. Hikmat daripada Tuhan juga memberkati dan menyertai para pemimpin negeri kami Tuhan. Dari Bapak Presiden hingga semua pihak terkait. Bahkan juga Tuhan para medis dan juga pihak keamanan Tuhan Yesus dimanapun berada. Tuhan yang memberkati sebagai garda terdepan Tuhan Yesus menghadapi pandemi ini. Tuhan yang memberikan mereka kekuatan dan kesabaran. Bahkan semua warga mereka juga Tuhan berkati. Terima kasih Allah yang baik.
Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan yang menjadi sempurna. Dengarlah doa kami ini ya Tuhan, dan dalam minggu depan Tuhan juga boleh pertemukan kami kembali anak-anak sekolah minggu dari ibadah online Tuhan di rumah saja. Terima kasih Yesus untuk semua kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajari kami bersyukur dan berdoa dalam doa yang telah Tuhan ajarkan, yaitu Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.